Kenalkan, saya Kasmi. Oke, baru. Oke, saya ulangi. Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat datang dalam Sekolah Pemikiran Rakyat dalam diskusi SPR atau biasa kita kenal sebagai Takso Virtual. Ini yang keberapa ya selama tahun ini udah yang keberapa. Malam ini tema kita akan membicarakan tentang kata, jiwa, dan sastra, kurang lebih tema besarnya seperti itu. Dan malam ini sudah ada bersama kita Mas Afrizal Malna. Menurutku sih saya tidak perlu memperkenalkan beliau, karena bentangan karyanya luas sekali, mulai dari puisi, prosa, novel, teater, hingga karya seni dan karya seni lainnya gitu. Jadi mungkin kita yang hadir di ruang ini hampir semua pernah membaca karyanya dan bahkan mengenali dia secara fisikly wajahnya gitu. Jadi seperti itu, saya nggak akan memberikan pengantar yang banyak tentang siapa beliau. Sekarang saya percaya yang datang ke diskusi ini juga sudah punya ketertarikan sendiri, sudah melakukan pembacaan tersendiri atas karya-karya Mas Afrizal Malna. Dan saya, Kasmiati, atau biasa dipanggil Tata, yang akan memandu kita atau membantu kita menjalankan diskusi malam ini. Nah, untuk itu, mungkin sebagai pembuka atau pengantar, saya ingin memulai dengan 1-2 pertanyaan yang nanti kemudian bisa dilanjutkan oleh kawan-kawan lain yang sudah ada di dalam ruang virtual ini. Nah, selain itu, diskusi ini akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit, jadi kita tidak akan lama, kita akan sangat padat. Sebab itu saya ingin memulai dari satu hal besar yang pengen kami kenali lebih lanjut gitu, Mas. Pertama yang berkaitan dengan proses kreatif seorang sastrawan. Nah, pertanyaanku, suaraku clear kan ya? Pertanyaanku itu, Mas Afrizal, kira-kira sebagai seorang sastrawan gitu, bagaimana Mas Afrizal Malna melihat suatu rezim, jadi kata kuncinya mungkin di sini adalah rezim, turut mempengaruhi proses kreatif iklim sastra di negara ini gitu. Jadi kira-kira perubahan rezim dari waktu ke waktu. Mungkin kalau Mas Afrizal bahkan sempat mengalami rezim yang 30 tahun itu, kemudian masuk reformasi sampai rezim yang paling baru katanya, Orde paling baru hari ini. Adakah dia membentuk atau mempengaruhi proses berkarya Mas Afrizal atau seniman pada umumnya gitu? Silakan Mas Afrizal. Pokoknya bebas nih. Masih ke mute, Mas. Masih ke mute. Oh, halo, selamat malam kawan-kawan. Suaranya terdengar ya. Clear. Terima kasih buat Sekolah Pemikiran Rakyat ya. Ya betul ya. Betul ya gembrangnya. Ya. Betul. Ya. Saya kira pasti ya absolut bahwa puisi-puisi saya itu diciptakan oleh Orde Baru ya. Orde Baru satu rejim yang sangat khas ya. Dia cukup kompleks. Dia menurutku juga sebenarnya tidak cukup mudah untuk mendefinisikan karena di dalam tubuh Orde Baru banyak sekali paradok, banyak sekali kontradiksi di antara sistem yang mereka tegakkan dan cara bagaimana sistem itu ditegakkan gitu. Di masa remaja saya itu adalah masa di mana generasi saya itu adalah generasi yang mengalami satu semacam kebebasan baru, bisa menikmati musik-musik barat, menikmati budaya barat secara luas ya, gaya hidup barat yang sebelumnya di era Orde Lama itu kan dilarang oleh Soekarno karena untuk Soekarno budaya barat itu merupakan representasi dari
imperialisme budaya gitu. Karena itu Soekarno melarang bukan karena baratnya, tapi karena dia merupakan representasi dari imperialisme gitu. Nah, di era Orde Baru ada semacam satu perayaan baru untuk anak-anak muda. Mereka berpakaian seperti John Lennon, seperti Elvis Presley. Saya pakai celana komprang, pakai sepatu hak tinggi, berambut gondrong gitu. Pemimpin kami adalah John Lennon gitu, bukannya Soeharto gitu ya. Kira-kira seperti itu kehidupan di masa remajaku. Dan Orde Baru mungkin aku kan ketika masuk SMA pertama sekali sekolahku di SMA 5 di Budi Utomo, itu pertama sekali keluar rumah pertama sekali ke sekolah SMA itu pas ketika meletusnya peristiwa Malari gitu. 15 Januari tahun 1974 ya. Dan waktu itu aku sangat kaget gitu dengan peristiwa itu. Karena di dalam peristiwa itu mobil-mobil dibakar, gedung-gedung bertingkat dibakar, Pasar Senen yang waktu itu merupakan bentuk pasar baru yang ada di Jakarta dibakar dan barang-barang ini dijarah. Itu pertama sekali sebagai anak muda aku melihat tiba-tiba kota berubah menjadi api, tiba-tiba kota berubah menjadi sangat beringas gitu ya. Dan di balik itu banyak sekali nuansa politik dan ekonomi yang aku tidak mengerti. Tapi itu merupakan satu era di mana aku mulai melihat masalah Orde Baru gitu. Dan itu membentukku sedemikian rupa karena kan di Orde Baru itu kan dalam tanda kutip ada semacam pembentukan satu identitas tentang keindonesiaan gitu ya, yang dilandasi oleh semacam Jawanisasi mungkin ya. Soeharto melakukan banyak cara untuk memberi nama-nama baru kepada gedung-gedung, kepada peristiwa-peristiwa tertentu berdasarkan budaya Jawa gitu. Nah, di era itu identitas tiba-tiba menjadi sesuatu gitu. Para sastrawan bicara tentang akar tradisi dan seterusnya. Sementara aku lahir dan dibesarkan di Jakarta, sebuah kota yang tiba-tiba jadi beringas seperti yang tadi aku gambarkan gitu ya. Pemimpinku adalah John Lennon gitu. Iya, itu jadi apa ya? Menjadi paradoks juga buat aku. Apa itu akar tradisi gitu? Sementara aku nggak kenal tradisi, aku hampir sepenuhnya dibentuk oleh budaya kota gitu. Dan ada semacam kegelisahan seolah-olah aku tidak punya dasar berpijak gitu. Sampai akhirnya aku mengambil satu cara sederhana bahwa tradisi adalah apa yang dekat denganku gitu. Apa yang dekat denganku adalah sesuatu yang berubah terus-menerus. Hari ini aku menggunakan celana komprang, maka identitasku dibentuk oleh celana komprang itu. Di tahun berikutnya aku ganti celana, maka identitasku juga berubah lagi. Ketika aku pakai kalung, identitasku berubah lagi. Jadi identitas menjadi sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak menetap gitu. Nah, itu menjadi semacam satu pilihan personal gitu ya untuk menghadapi kultur politik yang dibentuk oleh Orde Baru ya. Karena kan kultur politik yang dibentuk oleh budaya Orde Baru kemudian disebut sebagai budaya bisu.
di mana kita nggak bisa berpendapat, di mana kata-kata tertentu seperti demokrasi, seperti sosialisme, seperti komunis, itu sesuatu yang menakutkan gitu. Terus ada apa? Ada lembaga untuk mengendalikan keamanan yang Halo, terputus? terputus ya. Sekarang masih. Oh, tidak Mas, sepertinya sinyal Tata yang agak terganggu. Monggo Mas dilanjutkan Mas. Oh iya, tatanya ini ya, nggak Iya, bergerak ya. nge-freeze. Iya. Iya, oke. Ya, seperti itu. Dan itu membuat aku berpikir bahwa aku di era Orde Baru itu membayangkan diriku berada dalam satu identitas yang pecah gitu. Dia tidak utuh sebagaimana yang diinginkan oleh Orde Baru. Karena kan Orde Baru ingin semuanya seragam, ingin semuanya berada di dalam satu garis politik gitu ya. Mungkin itu juga cara aku menghadapi politik budaya bisu yang dibikin oleh Orde Baru. Dan sekaligus dengan cara seperti itu, aku keluar dari Puitika Indonesia gitu. Yang aku maksud dengan Puitika Indonesia adalah satu rejim kesusastraan di mana di dalam rejim itu kata-kata sudah terpilih sedemikian rupa. Kalau misalnya penyair ingin menulis puisi, dia tinggal memilih kata-kata yang sudah umum ada di dalam rejim kesusastraan itu. Misalnya malam, sepi, laut, bulan, hal-hal seperti itu gitu ya. Sementara aku di Jakarta sudah nggak bisa ngelihat bulan. Dunia di sekitarku adalah jalan berlubang, jalan becek, suara bising bis kota, munculnya kulkas, munculnya kipas angin, macam-macam gitu ya. Nah itu kulkas, kipas angin, bulldozer, sesuatu yang tidak ada sebelumnya di dalam puisi gitu. Nah, terus aku mengambil satu keberanian karena aku pikir identitasku adalah apa yang paling dekat dengan diriku. Akhirnya aku puisi-puisiku masuk ya kipas angin, kulkas, hotel, bulldozer, itu masuk semua ke dalam puisi-puisiku. Itu yang membuat kemudian orang-orang menganggap puisiku puisi yang gelap gitu. Padahal menurutku dia sangat terang karena semua benda-benda yang ada di dalam puisiku semuanya ada dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi dia tidak ada di dalam puisi Indonesia gitu. Jadi pengaruhnya adalah itu satu pengaruh yang hasilnya mungkin agak di luar dugaan gitu ya. Aku menyebutnya puitika yang aku bangun itu adalah puitika darurat yang bergerak di dalam mobil ambulan gitu. Jadi aku membayangkan dunia ini lewat Orde Baru seolah-olah hidup di dalam suasana darurat yang tinggalnya di dalam mobil ambulan. Kayak begitu kira-kira kata. Oke, Mas. Menarik banget. Aku jadi kayak pengen, sebenarnya ini di belakang sih, tapi jadi pengen bertanya apakah kalau di Orde Baru rezimnya adalah rezim pengaturan gitu ya dari negara. Tapi saya merasa kayak sekarang kita juga hidup di zaman di mana kita juga mengalami kedaruratan yang sama gitu, yang gentingnya malah bukan satu karena juga ada represi dari negara yang menurutku budaya bisu tadi ya, kalau menggunakan istilah Mas Afrizal juga itu sedang tumbuh gitu, walaupun ada benda-benda baru yang datang di dalam dunia kita, ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, TikTok dan segala macam yang bisa mendorong kita lebih lebih bisa mengekspresikan diri kita, tapi di sisi lain juga ada rezim yang terus memantau kita nih. Dan kayak apakah kemudian Mas Rizal melihat bahwa
COVID, virus yang terus berkembang biak dengan cepat sekali, ditambah ada budaya bisu yang sebenarnya pelan-pelan coba dibangun oleh rezim sekarang itu, apakah kita bahkan sekarang hidup di situasi yang lebih gawat gitu daripada di masa sebelumnya. Kalau sebelumnya udah pakai ambulans gitu lah ya, menuju menyelamatkan diri gitu lah. Lalu gimana situasi kita hari ini, Mas? Ya, ya aku kira aku setuju ya dengan kamu bahwa sekarang sebenarnya kita belum keluar dari budaya bisu. Pertanyaanku adalah kenapa kita suka dengan peraturan gitu? Karena bagiku peraturan itu dia apa ya? Dia sesuatu yang tidak sederhana gitu ya. Dia berbahaya, dia kompleks, dia bisa menjadi senjata makan tuan. Karena di balik pengaturan itu ada penguasaan. Dan pertanyaanku, kenapa kita suka dengan pengaturan itu? Seolah-olah masyarakat kita adalah masyarakat yang susah diatur, karena itu kekuasaan membutuhkan banyak instrumen gitu untuk melegalkan peraturan mereka. Di antaranya menggunakan konteks COVID gitu ya, atau menggunakan konteks agama gitu. Tapi kan sebenarnya peraturan ini tidak semata-mata diproduksi oleh negara gitu, tapi juga diproduksi juga oleh masyarakat kita, diproduksi juga oleh ayah ibu kita, diproduksi juga oleh guru-guru kita gitu. Guru-guru kita juga membuat peraturan dalam bentuk batas yang agak jauh hubungan antara murid dan guru gitu ya. Batasnya terlalu jauh sehingga guru di depan kita adalah sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang intim, karena melalui mereka lah kita mewariskan pengetahuan gitu. Nah, bagaimana kalau pengetahuan bisa diwarisi kalau dia menggunakan topeng menakutkan gitu? Pertanyaanku, kenapa kita suka dengan peraturan? Kenapa kita tidak mencari alternatif lain? Saya pernah diundang di dalam satu diskusi yang dibuat oleh aku lupa nama lembaganya. Ini lembaga negara yang ngurusin tentang orang-orang di penjara gitu. Aku nggak tahu juga kenapa mereka mengundang aku untuk ngomongin tentang masalah penjara gitu. Terus aku bilang ke dalam diskusi itu bahwa penjara adalah satu-satunya produk kebudayaan yang paling jelek yang pernah kita bangun gitu. Yang paling jahat yang pernah kita bangun. Padahal di balik penjara dia ada satu ada satu yang kita anggap baik, bahwa penjara itu untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan hukum. Tapi penjara itu sendiri membunuh orang-orang di dalamnya gitu. Bayangkan misalnya kamu masuk penjara gitu karena satu hal, kamu dihukum 30 tahun gitu. 30 tahun itu pembunuhan kan. Pembunuhan terhadap peluang-peluang kita untuk membangun kehidupan kita. Kenapa hukumannya adalah penjara seperti itu? Apakah tidak ada cara lain? Misalnya kamu bersalah, karena itu negara menghukum kamu. Hukumannya adalah dalam waktu 30 tahun kamu harus bisa membuat matahari misalnya. Kan bisa begitu gitu. Menurutku itu jauh lebih menarik gitu ya. Nah, kembali lagi ke tadi pertanyaan, kenapa kita suka membuat peraturan? Ada apa di sana? Apa sebenarnya yang terjadi gitu? Apakah kesukaan kita membuat peraturan sebenarnya menjelaskan bahwa kita nggak bisa membangun ekosistem gitu untuk negeri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa memetakan kekuatan-kekuatan kita, kelemahan kita mau ngapain, kita mau kemana,
bagaimana semuanya itu menjadi satu ekosistem yang disadari oleh masyarakat luas gitu, sehingga kita berada di dalam sebuah negara di mana kita tahu negara kita ngapain gitu. Kita tahu negara untuk apa. Kita tahu bahwa negara kalau KTP-ku habis, negara akan memberitahu, KTP-mu habis, ganti dong gitu. Tapi kan negara nggak pernah menyapa kita seperti itu. Maka negara nggak pernah mengucapkan ulang tahun kepada kita. Hanya kita yang mengucapkan ulang tahun kepada negara. Gitu. Saya kira kita harus mengubah cara-cara pandang kita menjadi bukannya memproduksi ketakutan, memproduksi peraturan, tapi bagaimana kita memproduksi sesuatu yang membuat kita, wah oke, ini asik, bersemangat, negara itu sesuatu yang bagian dari hidup kita gitu, bukan negara itu ikut apa ya, mengawasi jalan dalam kita. Masa negara ikut mengawasi jalan dalam kita? Nah, kan itu nggak masuk akal gitu. Kayak gitulah Tata. Oke, Mas, menarik banget ya. Gimana mendorong hukuman yang bisa membuat orang jadi kreatif gitu ya, bukannya mengalami kematian di tengah-tengah kehidupan atau mendorong negara mencintai warganya gitu. Saya sepakat sih, rakyat Indonesia sudah terlalu banyak cintanya kepada negara dan bertepuk sebelah tangan pula. Ya, betul. Kita trauma ya. Oke, sebelum ke kawan-kawan yang lain yang ada di ruangan ini juga, saya ingin menyambung dari pertanyaan tadi. Sebenarnya sebagian sudah dijawab, cuma pengen lebih clear lagi. Kira-kira lalu bagaimana Mas Afrizal Malna ini melihat seni sastra ini sebagai medium untuk merespon situasi-situasi tadi yang dijelaskan itu? Aku nggak tahu ya, apakah karya sastra yang aku buat adalah merespon, apakah aku punya tanggung jawab sosial gitu ya. Aku nggak tahu apakah karyaku punya artinya atau tidak gitu. Aku sebenarnya sangat butuh feedback dari situ gitu untuk aku bisa melihat apakah karyaku memang pantas gitu dibaca oleh publik gitu. Apa Tata pertanyaanmu tadi? Aku menanyakan kira-kira gimana sih sederhananya seniman, sastrawan merespon situasi-situasi yang sudah dijelaskan tadi itu. Aku tidak memposisikan diriku di dalam pertanyaan kayak begitu, Tata. Aku memposisikan diriku dengan pertanyaan, aku bekerja dengan ekosistem seperti apa gitu. Misalnya ketika aku tinggal di Jakarta gitu, tempat tinggalku di Senen gitu ya. Di Senen ada stasiun Senen, ada planet Senen, ada pedagang sayur, ada pedagang barang-barang elektronik, ada pedagang buku-buku bekas, barang-barang bekas, ada bioskop, ada wayang orang. Bioskopnya ada muter film India, ada film kungfu, ada film koboi gitu. Terus ada gedung Stovia, terus ada kantor-kantor negara yang semuanya itu peninggalan Belanda. Ada istana juga peninggalan Belanda gitu ya. Terus ada Taman Ismail Marzuki, ada kolam renang Cikini gitu ya. Ada kampung Cina di mana aku bisa mencium adanya kultur yang lain gitu. Nah, untukku itu semua membentuk satu ekosistem gitu. Bagaimana aku sadar berada dalam ekosistem yang sudah terbentuk sedemikian rupa sejak zaman Hindia Belanda. Sampai aku remaja gitu. Dan kemudian ekosistem itu juga dihancurkan kembali gitu oleh Orde Baru, karena kan banyak yang dirubah, banyak situs-situs yang berubah, kemudian menjadi tidak bermakna gitu ya.
eh, eh, sebagian memori hilang. Nah, kesadaran terhadap ekosistem seperti itu menurutku penting gitu ketika berkarya. Itu kan ekosistem sosial kita gitu ya. Terus kita bekerja dengan apa? Waktu itu kan aku bekerja mediumnya adalah media cetak. Itulah yang jadi ekosistemku gitu. Apakah aku bisa mengukur perekonomianku bekerja dengan ekosistem media cetak? Oh oke, kalau aku nulis di koran ini honornya sekian, di koran ini honornya sekian. Kalau dalam seminggu tulisanku dimuat beberapa tulisan, uangku ada sekian. Apakah itu cukup buat hidup gitu ya? Untukku semua itu adalah satu ekosistem yang seorang penulis ditopang oleh ekosistem itu. Karena itu tidak hanya kontennya dibentuk oleh ekosistem itu, tapi juga distribusi dan sirkulasinya dibuat oleh sistem itu. Dan kita adalah buruh di dalam ekosistem itu gitu. Bukan pengkarya, karena pada akhirnya produsennya adalah penerbitan kan. Penguasanya adalah pimpinan redaksi gitu, editor gitu. Bukan sastrawan gitu. Kenyataannya seperti itu. Nah, menurutku tidak banyak juga penulis yang sadar dia bekerja dengan ekosistem apa gitu. Ketika kita mengerti kita bekerja dengan ekosistem seperti apa, dengan sendirinya perubahan lingkungan, masalah-masalah sosial yang berkelindan dengan ekosistem itu, dia berpengaruh dengan pada karya kita. Oke. Kira-kira kayak gitu. Menarik Mas. Kalau aku nggak salah menerjemahkan sederhananya mungkin benda-benda, ruang dan tempat-tempat itu pada akhirnya membentuk proses berkaryanya Mas Afrizal. Tapi sebelum ke situ, mungkin ada teman-teman yang lain dulu yang ada di ruangan ini yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa langsung open mic atau menuliskan di kolom chat. Adakah yang mau berkomentar terlebih dahulu sebelum saya lanjut bertanya lagi? Aku punya banyak sekali stok pertanyaan pada akhirnya. Aduh. Silakan kawan-kawan jika ada. Adakah? Mungkin izin Mak, bolehkah? Oh, silakan tentu saja. Oke. Mungkin begini Mas, kalau tadi di awal-awal penjelasannya bagaimana situasi ada suatu rezim yang kemudian dia mempengaruhi konten atau produksi pengetahuan ataupun produksi pengetahuan bahasa yang itu ternyata juga mendrive ekosistem yang seperti apa penulis ataupun intelektual itu bekerja. Tapi itu kan sebenarnya satu sisi negara, satu sisi adalah ruang kerja penulis. Nah, karena memang begini Mas, concern dari SPR adalah salah satunya menyinggung soal posisi sekolahan, Mas. Sekolahan mungkin dalam artian formal, tapi juga sebenarnya kan ada arena-arena kultural atau arena-arena intelektual di mana itu adalah konsekuensi dari produksi pengetahuan yang yang diwariskan oleh tradisi sekolahan itu tadi. Nah, saya ini sih tertarik dengan bagaimana Mas Afrizal Mana melihat posisi ini ya warisan intelektual, karena kan beberapa riset mungkin Mas Afrizal tentu pernah membaca bagaimana di zamannya Soekarno banyak intelektual yang dikirim ke negara tertentu yang kemudian di Orde Baru dikirim ke negara tertentu. Nah, saya tertarik di titik poin itu Mas, bagaimana itu juga berpengaruh, apakah itu justru yang memediasi dari ruang negara dan ruang si ekosistem penulis itu tadi. Itu Mas. Ya, seorang seperti Soekarno, dia pemimpin yang langka ya. Dia seorang pemimpin yang perspektif ruangnya luas gitu ya. Apa yang terjadi di Indonesia itu juga mencerminkan dunia di luar Indonesia gitu.
Dan di era Soekarno kita terhubung dengan dunia luar secara aktif gitu ya. Hubungan politik internasional berjalan sangat aktif. Soekarno juga diterima sebagai pemimpin dunia karena dia salah satu yang ikut membentuk non-blok itu ya. Dan itu era di mana produksi gagasan sangat tinggi ya. Yang aku tidak mengerti adalah kenapa di tahun 50-an ada isu tentang krisis gitu. Krisis kebudayaan, krisis intelektual gitu ya. Aku ingin mencoba mengerti kenapa di tahun 50-an muncul anggapan krisis terutama seperti yang disampaikan Sujatmoko ya. Dan kemudian terjadi, kamu nggak ada ini loh, nggak ada apa di mood. Kemudian peserta lain, Mas, monggo. Oke. Polemik antara Sujatmoko dan aduh aku lupa dengan siapa gitu ya. Itu di sekitar krisis intelektual, krisis penciptaan itu ya. Nggak ngerti juga kenapa, apakah itu terkait dengan polarisasi yang terjadi pada waktu itu, gesekan ideologis yang sangat tinggi gitu ya. Tapi itu era di mana warisan intelektual begitu kaya dan sampai sekarang masih sangat penting gitu. Tapi di eraku, kultur pendidikan seperti membuat itu menjadi terhenti. Gitu. Kultur pendidikan sangat berjarak dengan kehidupan gitu. Masuk sekolah seolah-olah masuk ke sebuah kandang alien gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan dunia di luar kita. Untungnya ketika aku sekolah masih ada kegiatan teater, kegiatan teman-teman yang bersastra, membuat kemah atau musik ya. Itu jadi semacam sirkulasi yang membocorkan dunia luar ke dalam sekolah. Tanpa itu sekolah itu jadi dunia tertutup. Karena kan sekolah kita nggak pernah misalnya murid ditugaskan untuk coba kamu memetakan kampung kamu gitu. Setelah kamu memetakan, kamu ceritakan ada situs-situs apa aja di kampung kamu. Ceritanya seperti apa. Ada peristiwa apa aja di kampung kamu. Itu kan kalau misalnya di sekolah murid-murid diajar untuk kita memetakan kampung kita, kemudian kita bercerita tentang kampung kita, berarti kan sekolah aktif untuk bagaimana siswanya bisa memproduksi pengetahuan lewat riset-riset sederhana yang mulai dia lakukan. Nah itu kan nggak pernah terjadi. Nggak tahu kenapa seolah-olah sekolah nggak punya metode untuk bagaimana dunia di luar sekolah dan dunia di dalam sekolah itu terhubung gitu. Tidak semata-mata lewat olahraga atau lewat pramuka atau lewat kesenian, tapi juga lewat produksi pengetahuan itu sendiri. Nah, aku termasuk orang yang tidak mudah menentukan mau kuliah di mana gitu. Ketika akhirnya aku mengambil filsafat, itu satu pilihan yang terakhir dan mungkin setelah 3 tahun aku menganggur gitu, tidak langsung kuliah. Itu pun kemudian aku meninggalkan sekolah itu, artinya dia tidak selesai. Dengan dampaknya ke aku adalah aku bekerja dengan peta buta masuk ke dalam warisan intelektual itu. Jadi aku masuk ke dalam warisan intelektual itu dengan cara sangat acak banget gitu ya. Tidak tertata seperti di dalam dunia akademis. Tapi dengan cara seperti itu, aku tidak terlembagakan gitu. Aku jadi aku seperti punya kebebasan untuk
tidak menempatkan dunia akademi sebagai otoritas yang menentukan wawasan intelektualku. Ya, betapa menyenangkannya hidup seperti itu sih, Mas. Kalau aku bisa maju dengan hidup tanpa sekolah, aku pengen banget. Sayang sekali aku hidup di negara yang seperti ini dan tidak banyak orang yang punya privilege seperti itu. Dan saya sepakat kalau kurikulum mengajarkan kita sesuatu yang terlalu jauh dari kehidupan harian kita sebagai manusia Indonesia, manusia yang punya akarnya sendiri gitu, dan juga kita tidak dilatih berpikir kritis untuk menginternalisasi atau merefleksikan kembali pengetahuan yang terlalu jauh jaraknya itu. Mas, sebelum saya terlalu banyak bicara, ini ada banyak kawan ternyata yang sudah mengajukan pertanyaan. Ada satu orang yang yang menuliskan pertanyaannya. Saya bacakan dulu, Mas. Pertanyaannya gini, halo Om, aku Jagat, ingin bertanya, Om Aprizal, selain gaya puisi Om, merupakan bentukan dari lingkungan Om sejak kecil, pengalaman empirik, mungkin yang diceritakan tadi, apakah ada hal lain yang membuat Om Aprizal menjadi pendobrak diksi puisi Indonesia yang gaya bahasanya itu saja? Soalnya jujur, saya bosan dengan diksi senja dan musafir dan sebagainya. Thank you and salam kenal. Juga saya kenal Om dari tulisan almarhum Ahyar Anwar. Menurut saya diksi beliau keren, Om juga beliau keren, Om juga keren. Ini dari Jagat. Lalu ada Arida Erwianti sedang mengacungkan tangan. Silakan Mbak Arida. Lalu nanti ada siapa tadi? Ada Padel, mungkin laki-laki, Mas Padel. Jadi silakan Mbak Arida, lalu nanti Mas Padel. Silakan. Halo? Atau Mbak Arida, apakah kedengaran? Kedengaran, Mbak, tapi dia di mute. Oh, masih ke mute, Mbak Arida Erwianti. Apakah lagi ngomong atau gimana? Ke mute ya. Oke, silakan. Ya, halo Pak. Ya. Oh, halo, ya. Sorry. Ini tadi ada Galus di sampingku, ada anakku, maaf. Halo Mas Aprizal, saya diaktifin video aja ya kali ya biar ini. Oke. Halo. Senang sekali. Iya, ini menarik sekali ya diskusi malam ini. Tadi ini juga disinggung tentang bagaimana ekosistem itu menentukan ya atau mempengaruhi proses kreatif dalam menulis. Bukan perdebatan sebenarnya, ini kadang yang jadi ini kan kalau nulis tulisan sastra itu kan ada ini kan soal keberpihakan, tapi ada juga enggak, ini bebas nilai sebenarnya. Ada yang seperti itu. Tetapi saya ingin menyampaikan satu hal, misalnya ketika posisi sastra atau seni itu di tangan rezim atau pemerintah. Contohnya begini, misalnya pemerintah misalnya menggunakan film yang 30 SPKI itu loh, yang kita nonton tiap kali 30 September itu kan menurut saya adalah cara rezim, cara pemerintah untuk mengontrol pengetahuan itu. Gitu. Nah, kemudian selain film ada juga sastra. Saya takut salah penyebutan, sering disebut ada sastrawan yang kemudian menulis tapi memperlihatkan bahwa 30S itu adalah sesuatu tindakan yang benar oleh pemerintah. Gitu. Siapa Gerson? Saya salah sebut nanti. Saya lupa namanya. Jadi dalam sastra itu dituliskan bahwa digambarkan bahwa tindakan pemerintah setelah 30 September itu untuk istilahnya memadamkan gerakan itu adalah sesuatu hal yang benar. Jadi posisi sastra atau seni di tangan pemerintah itu dijadikan alat legitimasi gitu. Nah, bagaimana Mas Aprizal melihat hal ini gitu? Ya ini terima kan, kasih. Oke. Mas, satu lagi ya Mas sebelum menjawab kalian. Ya. Sebentar ya Arida.
Pandu mau ngomong langsung atau mau aku bacakan aja? Dia udah ngirim pertanyaannya, Mas. Dia gini, halo, saya Pandu, Mas. Saya lahir di konteks waktu di mana hari ini mungkin gosip dan cuitan menjadi tradisi. Pertama, secara konten misalnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang berantem karena tabung gas bisa jadi pembicaraan mulut dari rumah ke rumah sampai cuitan konten di Twitter. Ditambah lagi, saya hari ini kita sedang menghadapi atau menjalani rezim pasca kebenaran. Pertanyaan saya, apakah saja dampak dari tradisi gosip dan cuitan ini sebagai bentuk rekonstruksi mental? Yang kedua, dalam artian apa yang membangun diri kita secara psikis setiap hari berdampak pada definisi keteraturan yang dibuat oleh rezim objektivisme sosial. Seperti kata Lepinas, apakah kita tertarik dengan penipuan yang dibuat oleh moral itu sendiri? Yang menarik menurutku adalah apa itu keteraturan dalam pandangan Mas Afrizal Malna. Terima kasih. Jadi dia menggarisbawahi dua hal, persoalan gosip dan kemudian persoalan keteraturan. Silakan Mas, ada 3 penanya tadi. Ini padat banget. Semoga masih diingat. Ya, pertanyaannya serem-serem ya. Iya, ini orangnya dikit tapi aku juga ngeri. Ya, mungkin aku mulai dari Arida dulu ya. Aku seseorang yang tidak punya hak melakukan penilaian terhadap orang lain gitu ya. Apakah temanku jahat, apakah aku ikut menghukum ketika orang-orang mengatakan si A jahat gitu ya. Begitu juga aku seperti tidak punya hak untuk menilai sejarah gitu. Tetapi yang aku lihat adalah misalnya soal film G30S PKI. Aku pernah melihat bertemu dengan seseorang yang dampaknya luar biasa akibat film itu. Dia menonton film itu masih dini banget karena wajib nonton kan murid-murid ya. Setelah dia nonton film itu dia muntah-muntah sebagai anak kecil gitu. Muntah-muntah dan setiap dia ingat film itu dia muntah lagi. Dia nggak bisa tidur, mulai ada gangguan mental gitu ya. Akhirnya dia oleh orang tuanya dibawa ke psikiater atau inilah ya gangguan mental kayak begitu ya. Dan sampai sekarang dia bergantung pada obat gitu. Bagaimana film itu tiba-tiba menjadi pusat trauma yang aktif di dalam diri seseorang gitu ya. Nah ini kan dampak yang tidak pernah diperhitungkan oleh negara. Negara membuat film itu untuk mengatur pengetahuan seperti apa yang membentuk kita gitu, tanpa melihat bahwa ternyata ada dampak yang bisa jadi lebih buruk daripada itu gitu ya. Ketika aku bertemu dengan dampak seperti itu, aku menjadi sangat ngeri ya. Kebetulan aku entah gimana caranya, aku tidak pernah nonton sedikit pun film itu gitu. Jadi kalau misalnya Arida punya kegelisahan berhadapan dengan pertanyaan itu, sementara sikap sejarah kita tertutup, kita tidak sama dengan negara-negara maju lainnya seperti Malaysia. Misalnya contohnya adalah penghancuran komunis Melayu gitu di era kolonial gitu ya. Penghancuran komunis Melayu itu lebih gila-gilaan gitu karena datanya habis gitu. Orang-orang takut diwawancarai. Tapi ketika masanya sudah cukup untuk sejarah itu dibuka, Universitas Malaysia mengumpulkan lagi gitu, melakukan riset lagi tentang komunis Melayu, dan berdasarkan riset itu mereka menerbitkan gitu data-data itu sebagai warisan pengetahuan dalam sejarah mereka gitu ya. Sementara kita walaupun data-data itu sudah
usianya sudah lebih dari 50 tahun, seharusnya kita terbuka, kita tetap menutup gitu. Misalnya kita lihat contoh Jerman gitu ya, di dalam era Nazi gitu. Jerman sekarang begitu terbuka gitu ya. Bagaimana orang-orang yang Yahudi yang terbunuh di era Nazi, nama-nama mereka tertulis gitu di publik umum gitu. Kita kadang-kadang kalau lagi jalan ketemu nama di bawah atau di tembok, itu berarti nama orang-orang yang mati di era Nazi gitu. Dia dibuka ke publik dan itu membuat trauma terhadap sejarah dibuka menjadi bahwa itu adalah memori bersama yang perlu kita sadari. Nah, ketika sejarah terus-terusan kita jadikan sebagai pintu tertutup, maka sejarah itu sampai sekarang dia jadi seperti peti mati yang terus kita usung gitu. Kita membawa peti mati itu kemana-mana gitu. Bebannya menjadi semakin besar dan beban itu berpengaruh sedemikian rupa ke bagaimana generasi yang akan datang membentuk persepsi mereka sendiri tentang sejarah. Itu kan akan membuat generasi baru akan mengalami kesulitan lebih banyak gitu untuk bagaimana mereka punya kesadaran historis gitu untuk membaca masa lalu dan membaca masa depan. Mungkin itu juga yang membuat masyarakat kita jadi malas membaca gitu. Karena sejarah kita adalah peti mati. Aku melihatnya kayak gitu sih, Mbak Arida. Jadi bukan persoalan apakah itu benar atau itu salah gitu. Tapi kan itu sudah terjadi gitu. Dampaknya begitu. Nah, bagaimana kita mengurus dampaknya gitu? Bukan mengurus apa yang sudah berlalu gitu. Kita kan mengurus tetap yang sudah berlalu seperti peti mati yang kita usung terus-menerus gitu, Arida. Nah, kira-kira kayak begitu. Untuk soal jagat, aku seorang yang bebas tidak menulis puisi gitu, jagat. Aku tidak ingin dikuasai oleh puisiku sendiri gitu. Jadi ketika di dalam satu era aku menulis dan mengejar dan merampungkan tulisan itu, setelah aku anggap dia selesai gitu ya, dia sudah oke, ini udah jadi, ini pokoknya aku siap melepaskan gitu ya, aku akan keluar gitu. Aku akan berhubungan dengan media-media lain. Aku termasuk lebih banyak bergaul di dalam dunia non-sastra daripada dengan kawan-kawan sastrawan gitu. Karena kalau dengan kawan-kawan sastrawan kan omongannya, puisiku dimuat di sini loh, aku dapat nomor sekian gitu, aku baru jadi juri gitu. Gak menarik gitu omongan-omongannya gitu. Jadi aku bergaul dengan banyak media dan aku tidak wajib untuk menulis puisi. Ketika aku tidak ingin menulis puisi, aku nggak punya ketakutan, wah nanti aku lupa cara menulis puisi. Nggak apa-apa juga kalau misalnya aku lupa cara menulis puisi kayak apa. Menurutku bagus gitu kalau misalnya kita bisa lupa ya cara menulis puisi kayak apa ya. Menurutku itu menarik gitu. Karena kita berada dalam situasi yang bertanya terus-menerus. Berada dalam situasi yang tidak pernah definitif gitu. Ketika kita berada dalam satu situasi yang tidak pernah definitif, maka hal-hal lain akan lebih mudah kita lihat gitu. Tapi kalau kita menganggap posisi kita di dalam menulis puisi itu udah definitif, dia menjadi tertutup. Hal-hal baru tidak terbuka karena kita merasa nyaman dengan itu gitu. Nah, aku tidak nyaman kalau aku merasa nyaman.
Kira-kira seperti itu, Jagat. Soal Pandu, ya ini generasi kalian ya, bagaimana media sosial itu sudah seperti menjadi dunia pertama kita. Bagaimana media sosial itu sudah menjadi tubuh utama kita gitu ya. Aku kan generasi yang berada di luar itu gitu, walaupun aku mengakses media sosial, tapi aku nggak bisa mengukur seberapa dekat hubunganku dengan media sosial dibandingkan dengan kamu gitu, Pandu. Aku justru meraba-raba generasi kayak kamu itu kayak apa sih kedekatannya dengan media sosial sehingga sesuatu yang sedang viral seolah-olah dia menjadi nyata ketika kita ngeposting kemudian nggak ada yang nge-like, kemudian kita merasa kecewa gitu. Nah, aku nggak berada di dalam medan seperti itu gitu. Jadi aku nggak bisa membayangkan generasi kayak kamu gitu, Pandu, itu bagaimana gitu melihat media sosial ini, karena di balik media sosial ini banyak sekali teknologi yang dipakai, banyak sekali aplikasi, pengetahuan lebih mudah diakses gitu ya. Jadi banyak sekali fasilitas yang diberikan. Kalau misalnya kita masuk ke NFT gitu misalnya, untukku NFT ini sebuah ekosistem yang sangat integratif gitu ya, di mana dunia produksi dari bagaimana kita memproduksi karya sampai bagaimana karya itu didistribusi, kemudian mendapatkan sirkulasinya, dan kemudian penghasilan kita bergerak terus di dalam platform itu atau di dalam ekosistem NFT itu, menurutku itu luar biasa gitu, Pandu. Jadi mungkin ketika kamu menjadi begitu khawatir tentang media sosial dan kemudian bagaimana pasca kebenaran itu didefinisikan oleh media sosial, pada saat itu aku kira seharusnya kamu bisa keluar dari situasi itu gitu dan menggunakan teknologi dengan cara yang lebih terbuka gitu, bahwa teknologi adalah sudah jadi bagian dari tubuh kita gitu. Kalau misalnya dia menjadi bagian dari kebenaran kita, berarti ada masalah gitu. Kenapa kita menggunakan teknologi sebagai bagian dari kebenaran kita? Kira-kira begitu, Pandu. Oke, terima kasih. Mas Afrizal ingatannya bagus sekali. Bisa runut gitu ya. 3 pertanyaan yang padat tadi. Oke, Mas, ini masih ada beberapa komentar dan pertanyaan, tapi saya pengen maju dulu ke tema kedua yang kita bicarakan malam ini. Sebelum nanti saya akan berikan lagi kesempatannya kepada kawan-kawan yang sudah ada di ruangan virtual ini. Nah, kalau yang pertama tadi kita sudah bicara tentang proses kreatif seorang sastrawan. Di bagian kedua ini, Mas, kami SPR tertarik melihat lebih jauh gimana sih ingatan personalia itu bisa menjadi bahan bakar berkesenian gitu. Pertanyaanku kemudian, memori dan perpindahan ruang menjadi tema yang identik dengan karya sastra yang Mas Afrizal hasilkan selama ini. Nah, terkait hal tersebut, kami tertarik untuk ingin tahu mengapa ingatan personalia ini menjadi pilihan utama dibanding tema-tema yang lain. Juga relasinya dengan ruang, misalnya saya tahu Mas Afrizal menjelajahi banyak tempat di Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia, pernah ke Jepang, Jerman, bahkan Kerala, India gitu, dan berbagai wilayah. Kira-kira bagaimana ingatan personalia ini menjadi bahan bakar berkeseniannya Mas Afrizal selama ini? Silakan, Mas. Kita kan punya budaya merantau ya, Tata ya. Tapi aku bertanya, iya, jelas. Apakah orang Indonesia itu yang sudah berpindah-pindah kota gitu ya, apakah sungguh-sungguh dia pindah gitu ya? Aku kadang-kadang ragu, misalnya seseorang dari kota A
dia pindah kerja ke kota B gitu. Karena aku ragu apakah dia pindah atau sebenarnya dia tidak pindah gitu ya. Contohnya misalnya begini, aku pernah tinggal di Sunan Kalijaga di Blok M gitu ya. Dan di tempat aku tinggal itu ada penjaganya gitu. Terus aku ngasih jaket ke penjaga itu. Ini Mas, oleh-oleh buat kamu. Terus nggak dipakai jaket itu. Padahal aku memberinya sebagai sesuatu yang fungsional gitu ya. Loh, kenapa nggak dipakai? Ya nggak ada artinya Mas dipakai di sini. Aku akan pakai nanti pas pulang kampung gitu. Jadi bagaimana jaket itu lebih dilihat bukan pada fungsinya, tapi pada simbolnya gitu. Dia akan mendapatkan maknanya kalau dia dipakai di kampung. Dia tidak melihat jaket itu pada fungsinya, tapi pada maknanya gitu. Nah, hal seperti ini bisa kita lihat contoh-contoh lain. Misalnya di beberapa kota ada kampung dari wilayah ini, di kampung dari wilayah itu, kampung dari wilayah ini. Kok ada kampung-kampung suku ya di kota-kota itu? Misalnya kita ke Ciputat gitu, tempat mahasiswa tinggal. Itu ini wilayah dari suku ini wilayah dari suku ini gitu ya. Itu menjelaskan bahwa kita sebenarnya terbentuk sedemikian rupa gitu oleh keluarga, di mana begitu kuatnya bentukan keluarga itu, dia berpengaruh membentuk ruang kita sebagai ruang yang tunggal. Ketika kita berada dalam ruang yang tunggal oleh bentukan keluarga gitu, atau oleh bentukan budaya, maka kita sebenarnya nggak pernah pindah gitu. Kita nggak pernah bisa cukup untuk mengalami perbedaan-perbedaan ketika kita berada di tempat-tempat yang berbeda. Dan menurutku ketika kita menjadi seperti itu, kita akan kesulitan memproduksi pengetahuan gitu. Aku kasih contoh misalnya ketika aku ada di Berlin, aku ketemu seorang mahasiswa Indonesia yang sedang mengambil S2 di sana. Dia dapat beasiswa dan beasiswanya dikumpulin untuk ketika studinya selesai dia bisa beli tanah di kampungnya gitu. Terus aku ajak dia nonton teater gitu ya. Enggak, aku duitnya buat beli tanah kok. Jadi dia nggak pernah kemana-mana walaupun dia tinggal di Berlin gitu. Menurutku gila aja loh. Lu ada di luar, lu bisa kemana-mana, malah lu nggak kemana-mana untuk ngumpulin duit supaya bisa beli tanah gitu ya. Oke deh, ayo nonton teater, aku yang bayarin. Ketika aku yang traktir, dia mau gitu. Kemudian nonton. Setelah pulang, wah gila ya, kok teater dalam satu malam bisa membuat aku cerdas ya Jal ya. Ya kesenian seperti itu. Kalau kesenian itu sampai, kita seperti dapat pencerahan baru gitu ya. Kita tiba-tiba seperti baru dilahirkan, kita seperti tiba-tiba mendapatkan kacamata yang baru. Saya kira kesenian memang bekerja seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita berada dalam konsep ruang seperti itu ya? Mungkin itu juga yang membuat kita nggak peduli gitu ketika Rusia menyerang Ukraina dan kita membuat itu sebagai bahan bercandaan gitu ya. Jadi ada masalah gitu dengan persepsi kita tentang ruang gitu ya. Oh, Tata, apakah ini ku jalan ya Tata ya? Ya terdengar Mas, terdengar. Kok apanya maksudnya? Wifi ku warnanya merah ya? Tapi suaramu bagus Mas. Aneh clear banget ya. Wifi ini di merah bermasalah tapi kok jalan, aneh juga ya. Ya disulap Mas. Nanti kalau nggak terdengar pasti aku ini infoin. Ini bagus clear. Dari jarak yang jauh ini. Ya, wifi ku merah loh Tata. Tapi ternyata jalan. Ya, begitu ya. Nah, ketika aku di Berlin ya, aku kan bercermin pada
puisi-puisi teman-teman Indonesia yang tinggal di Eropa gitu ya. Bagaimana kawan-kawan yang puluhan tahun tinggal di Eropa, mereka nggak peduli dengan tema Eropa. Mereka nggak peduli dengan dunia Eropa gitu. Mereka tetap menulis tema-tema Indonesia gitu. Aku heran, kenapa begitu gitu ya? Kenapa sastrawan Indonesia yang ada di Eropa tidak eksis gitu? Sementara kawan-kawan dari Asia lainnya, dari Cina, dari Vietnam, dari Taiwan, itu bisa sukses di Amerika, bisa sukses di Eropa gitu. Kenapa kita tidak gitu? Karena kita kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan ruang sebagai perubahan tema gitu. Jadi ketika aku di Berlin itu tantanganku adalah bagaimana aku bisa menulis puisi sebagai puisi yang aku tulis karena aku tinggal di Berlin gitu. Sehingga ketika orang membaca, yaitu puisi-puisi yang lahir di Berlin gitu. Walaupun puisi itu jadi tidak laku di Indonesia karena pembacanya tidak punya imajinasi tentang Berlin gitu ya. Nah itu masalah kita gitu. Kenapa sastrawan kita tidak eksis di dunia internasional walaupun mereka tinggal di Eropa. Sementara dari negara-negara Asia lainnya bisa eksis ya. Jadi menurutku kesadaran tentang perubahan ruang itu begitu penting gitu ya. Itu adalah momen-momen kita mempertanyakan kembali apa yang telah kita lakukan, momen-momen kita melakukan perubahan yang mendasar gitu ya, melakukan evaluasi, kira-kira kayak begitu deh, Pak. Ya, aku ngerasa benar sih, Mas. Banyak orang yang berpindah, tapi kemudian tidak mengalami ruang di mana dia sekarang hidup gitu kali. Kayaknya Kan jawabanmu, Mas, ya. Ada ini Enggak. kan di dalam dunia antropolog ya, Tata. Kalau misalnya aku antropolog, aku pakai kacamata merah gitu. Terus aku meriset ke kotamu gitu. Sementara di kotamu orang-orang berkacamata hijau gitu. Setelah aku melakukan riset, kemudian aku kembali lagi ke kotaku. Apakah kacamataku tetap merah? Atau menjadi hijau? Atau menjadi kuning gitu? Kalau misalnya dia menjadi tetap merah, lu ngapain aja gitu. Kalau dia menjadi hijau, loh, lu kok bisa berubah kayak begitu gitu. Kalau dia menjadi kuning, itu menjadi menarik gitu. Iya. Ya, menarik sih, Mas. Itu pertanyaan dan pernyataan substansial bagi seorang peneliti. Ya, seperti saya pekerjaanku, Mas, adalah belajar mengajar di kampus dan peneliti. Jadi saya hanya penikmat sastra dan jawabanmu tadi tuh membantu saya merenungkan kembali komentarnya Mas Afrizal di awal, kok saya dialeknya nggak kayak orang Bugis pada umumnya gitu. Oke. Thank you Mas Afrizal untuk itu kepada saya secara personal, tapi saya pengen maju ke pertanyaan kedua sebelum ke kawan-kawan yang lainnya. Nah, kira-kira dengan kesadaran tadi akan bahwa sederhananya sih saya pengen bilang bahwa Mas Afrizal itu menghidupi ruang di mana Mas Afrizal hidup yang kemudian ditransformasikan menjadi karya mungkin ya seperti itu. Nah, kira-kira dengan kesadaran seperti itu, lagi-lagi sebenarnya pasti jawabannya ini Mas Afrizal akan bilang saya nggak di posisi pertanyaan ini, tapi saya perlu pertanyakan. Kira-kira kritik seperti apa sih Mas yang ingin yang melatar belakangi pilihan tersebut gitu? Atau kan memang ya orang berkarya ya harus seperti itu. Yang tadi berasosiasi dengan kacamata, lo kalau nggak perspektifnya masih sama, udah kemana-mana perspektifnya masih sama, ya kamu nggak belajar dong. Tapi adakah kritik tertentu yang ingin dilakukan dengan secara sadar
bahwa ketika berpindah ruang, berpindah tempat, kemudian bertemu kenal dengan orang-orang atau benda-benda yang berbeda, dan kemudian menuliskan narasi yang tentang itu juga gitu. Gitu, Mas. Ya, kan kita bekerja dengan ingatan-ingatan kita gitu ya, Tata. Tapi kan sebenarnya ingatan-ingatan kita bukan sesuatu yang berdiri sendiri gitu. Ingatan-ingatan kita bukan sebuah dunia yang selesai. Ingatan-ingatan kita dia sesuatu yang bergerak mencari orbit-orbit barunya gitu. Nah, ketika kita pindah ruang, itu adalah momen di mana ingatan-ingatan kita berkolaborasi dengan ingatan-ingatan lain. Dia membuat satu hubungan baru dengan ingatan-ingatan yang baru juga. Dan sekaligus ingatan-ingatan lama itu diperbaharui atau dia mendapatkan teman-teman barunya lagi, dan itu merupakan satu ladang yang tidak habis gitu ya. Kita gunakan di dalam berkarya gitu. Jadi aku lebih melihat bagaimana memori itu bukan sesuatu yang tetap ada di sebuah tempat, tapi dia bergerak terus-menerus ya. Aku pikir alam juga seperti itu ya. Aku pernah melihat misalnya di National Geography gitu ya, satu video tentang bunglon ya. Bunglon itu dari dahan, dia berubah warnanya jadi coklat mengikuti dahan itu. Ketika dia masuk ke daun, dia berubah menjadi hijau gitu. Terus tiba-tiba hijaunya hilang karena dimakan oleh bunglon itu daunnya. Jadi hijau memakan hijau gitu ya. Aku kaget gitu ya, kok hijaunya hilang gitu ya. Karena dimakan habis sama bunglon itu gitu. Itu luar biasa ya. Alam seperti itu, atau seperti bagaimana mata kita punya pandangan-pandangan yang skalanya tertentu gitu ya, jauh, dekat. Semakin dekat kita nggak bisa melakukan objektivasi ya, karena kita jadi nggak tahu bentuknya kayak apa. Nah, untukku itu jadi semacam cara aku melihat kehidupan juga seperti itu gitu. Dia bukan sesuatu yang tunggal, dia selalu terkait dengan dunia di luarnya. Gitu. Begitu Tata, hubungan dengan memori personal. Ya, Mas, jawabanmu bikin aku merasa hangat dan bahagia. Sebelum maju ke pertanyaan berikutnya, ini ada satu komentar ke tema berikutnya. Maksudku ini ada satu komentar dari, saya nggak tahu apakah laki-laki atau perempuan. Saya akan bacakan gini. Ini dari Prim. Gini, salam Mas, aku mau bertanya. Ini berkaitan dengan komentar sebelumnya sih yang kita bicarakan. Aku mau bertanya, kenapa sistem di dalam sekolah masih harus tabu menjadikan sastra masuk sebagai materi pembelajaran? Atau memang pada dasarnya sastra adalah wadah yang rumit dalam ranah intelektual bangku sekolah? Bahkan sastra sendiri nantinya baru dikenal dalam dunia kampus itu pun hanya sebuah konsentrasi akademisi dalam jurusan yang dipilih gitu. Jadi dia mempertanyakan tentang gimana sastra menjadi satu medium yang nggak inklusif untuk dipelajari atau dikenali bagi semua orang gitu. Silakan. Satu hari aku pernah ada di Malang ya, Tata. Ada di sebuah toko buku, sedang mencari buku gitu. Dan ternyata di toko buku itu sedang ada launching sebuah novel. Novel itu ditulis oleh seorang anak SMA. Dan di dalam launching itu dijelaskan oleh si penulisnya, anak SMA itu, dia seorang perempuan, bagaimana novel itu terbit.
Karena suatu hari orang tuanya bertanya kepada anaknya, anak perempuan itu, sebentar lagi kamu usiamu 17 tahun loh, kadomu apa? Ya aku minta kado yang nggak usah repot-repot gitu. Kadoku adalah aku lagi nulis novel, terbitin dong novelku gitu. Terus ya oke, orang tuanya setuju akan membiayai novelnya terbit gitu ya. Dan si anak itu juga tidak merasa kalau dia menulis novel, dia otomatis jadi sastrawan gitu. Ketika novelnya mau diterbitkan, dia minta kepada temannya untuk ngasih kata pengantar. Jadi dia tidak minta kata pengantar itu dari seorang sastrawan supaya dia dianggap sebagai sastrawan gitu. Dia justru minta pengantar kepada temannya sendiri gitu. Itu kan menjelaskan dia menulis novel tidak dalam bayangan dia akan menjadi sastrawan. Jadi dia menulis novel karena dia ingin menulis novel gitu. Aku melihat bahagia sekali ya keluarga ini ya. Kadonya adalah membiayai anaknya menulis novel gitu. Sementara aku seharusnya kan ketika aku menulis puisi pertama, aku sampaikan kayak ibuku gitu. Ayah ibu, ini puisiku yang pertama. Apakah kalian mau mendengarkan aku membacakannya gitu? Dan keluargaku akan berkumpul dan aku akan membacakan puisi pertamaku. Itu indah sekali kan, Tata? Tapi kan itu nggak ada di Indonesia. Itu tidak ada di Indonesia. Kenapa itu tidak ada gitu? Karena dunia sastra dikonstruksi jadi serem gitu ya. Jadi serem, jadi wah serem deh, menakutkan gitu ya. Dan di sekolah juga sastra diajarin sebagai sejumlah aturan-aturan. Aturan ini, aturan itu gitu. Padahal itu adalah dunia penciptaan gitu. Kenapa dia penuh peraturan gitu? Kita nggak pernah misalnya ngajari sastra dengan cara, ayo kamu menulis hari ini kamu punya pengalaman apa? Coba kamu tuliskan gitu. Kenapa tidak dari situ gitu? Kenapa sastra tidak diajarkan dari murid itu sendiri gitu, bukan dari buku-buku? Kan begitu gitu. Sehingga seolah-olah sastra itu tidak terintegrasi dalam kehidupan kita. Seolah-olah dia ada di luar kita dan menakutkan gitu. Dia bukan bagian dari kehidupan kita. Nggak tahu kenapa kita membangun dunia pendidikan seperti itu. Nggak ngerti juga kenapa menjadi seperti itu. Begitu, Tata. Iya benar, Ros. Aku mengalaminya sebagai bukan sastrawan, bukan orang yang bekerja di bidang ini. Setiap kali orang datang ke rumahku, mereka akan berkomentar, kenapa kamu membaca banyak sekali? Oh iya, aku pernah ada di IG-ku saya ada, bingung loh. di Instagramku ada anak muda yang mention aku, Mas, aku suka menulis, dia bilang. Aku suka karya sastra, tapi keluargaku melarang. Kalau aku menulis, keluargaku mengancam untuk lari, untuk nggak diakui sebagai anak dan harus keluar dari rumah. Aku sekarang bingung, aku ingin bunuh diri gitu ya, dia bilang. Terus, wah ini ngeri sekali ya. Itu permasalahan lamaku, tapi sekarang menjadi jauh lebih ngeri gitu. Aku pikir masalah seperti itu seharusnya jadi lebih baik di generasi berikutnya. Tapi kenyataannya jadi lebih buruk gitu. Ada yang membunuh diri. Nah, aku adalah contoh yang ekstrim. Agar aku bisa menulis karya sastra, aku harus melarikan diri dari rumah. Gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya keluarga untukku merumitkan, goodbye keluarga gitu. Jadi ya, aku pikir aku harus mengambil diriku gitu ya. Ya begitu, Tata, mungkin itu menyakitkan gitu, itu melukai, tapi itu harus diambil gitu. Ya, berat sekali ya pengorbanan yang harus dilakukan untuk menghidupi apa yang disukai. Nah, Mas, sebelum ke yang lain lagi, saya ingin maju ke topik ketiga kita malam ini yang akan membincang tentang seni sastra pasca pandemi.
Nah, pertanyaannya kami, Mas, menurut Mas Afrizal Malna itu kondisi spesifik seperti apa yang membedakan antara proses berkesenian ketika sebelum pandemi dan di saat pandemi seperti sekarang? Silakan, Mas. Pandemi ini kan membuat kita nggak percaya ya manusia sebagai makhluk tertinggi gitu. Membuat kita nggak percaya manusia sebagai makhluk yang hebat gitu ya. Jadi kita berada di dalam pandemi ini membuat kita berada di dalam satu titik nol untuk melihat kembali kemanusiaan kita. Sebenarnya kemanusiaan seperti apa yang kita bangun selama ini gitu ya. Apakah kita ke depan akan menciptakan alam yang baru, akan menciptakan Tuhan yang baru, dan kita menjadi Tuhannya gitu. Aku nggak tahu. Masa depan kalau dilihat seperti itu, menurutku penuh daya tarik, penuh daya pukau, tapi juga sekaligus menakutkan. Sama seperti ketika Mary Shelley menulis novel Frankenstein ya. Bagaimana setelah Tambora meletus, Eropa mengalami kegelapan hampir 2 tahun, musim dingin yang panjang, banyak orang yang mati, Perang Napoleon berakhir karena akibat langit gelap akibat meletusnya Tambora, dan orang-orang berpikir tentang dunia hantu gitu. Pada era seperti itu, Mary Shelley membuat novel tentang Frankenstein. Itu mungkin novel pertama tentang fiksi ilmiah gitu ya. Bagaimana manusia menciptakan robot dan robot itu bisa belajar bahasa manusia, akhirnya robot itu bisa ngomong, dan kemudian robot itu mengancam akan membunuh penciptanya kalau penciptanya tidak menciptakan robot itu berpasang-pasangan. Karena Frankenstein kesepian, dia sendirian gitu. Dia butuh Frankenstein perempuan. Kalau nggak Frankenstein perempuan tidak diciptakan, pemiliknya akan dibunuh gitu. Jadi itu kan menarik gitu. Bagaimana manusia menciptakan sesuatu dan sesuatu itu akan membunuh manusia juga. Nah, kita berada di era Frankenstein kedua, di era digital ini. Yang ini masalah jadi sama. Apakah kita menciptakan teknologi atau sebenarnya teknologi yang menciptakan kita? Jadi menurutku ini era di mana kita jadi kembali lagi di titik nol dan membuat kita bisa bertanya-tanya lagi, ngapain sih kita berpuisi? Apakah masih perlu sih nama-nama ini puisi, ini prosa, ini seni lukis, ini musik? Apakah masih perlu gitu? Karena semuanya sekarang jadi saling beririsan satu sama lain gitu ya. Jadi menurutku ini satu era yang penting untuk memetakan apa yang berubah gitu, apa yang hilang. Kan kita masih takut dengan perubahan. Kita lupakan ketakutan itu karena perubahan adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Sebagaimana kita berubah dari budaya lisan ke budaya tulisan gitu, itu kan juga tidak terelakkan gitu ya. Bagaimana perubahan ini kita lihat sebagai satu titik tolak untuk tidak semata-mata melihat hari esok kita ya, tapi juga melihat masa lalu kita gitu. Bagaimana kita bisa membuat sirkulasi di dalam gerak sejarah itu sendiri gitu. Ya, mungkin ini waktu untuk merenung lebih panjang. Ya, ini jadi jawabannya jadi rumit ya. Menarik sih, Mas. Aku berpikir ya emang perlu nggak sih bikin kategori baru atau
seharusnya malah seluruh kategori itu dihilangkan gitu. Nah, sebelum saya maju ke pertanyaan terakhir, ternyata nggak nyangka ini kita sudah hampir di 90 menit. Silahkan kawan-kawan, jika ada yang ingin berkomentar atau mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Adakah bisa langsung menyalakan ininya, mic-nya? Atau adakah? Halo. Silakan teman-teman. Nanti dikira saya jahat kalau nggak memberikan kesempatan kepada yang lain. Adakah yang ingin berkomentar? Nah, kalau belum ada, berkaitan dengan, ada Mas, ada pertanyaan ternyata. Pertanyaannya gini, dari Mas Muhammad, saya mau bertanya, Mas Malna, mengenai identitas tadi yang Mas Malna bilang terus berubah-ubah dan berkembang. Apakah identitas dalam kesusastraan hanya menjadi tematik atau estetik bagi para sastrawan, atau mencoba untuk keluar dari rezim kesusastraan dan menjadi hasanah kesusastraan, kebutuhan pokok dan perabotan rumah tangga? Silakan, Mas. Ya, aku kira kalau misalnya kita bekerja berdasarkan ekosistem, dengan sendirinya kita sebenarnya bisa bersikap kritis ya terhadap rezim gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita sadar kita ada di dalam rezim atau di luar rezim gitu. Apakah kita bisa hidup kalau kita ada di luar rezim gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang menurutku perlu ya kita ajukan walaupun kita tahu nggak ada jawabannya, kita tahu itu tidak ada gunanya. Sama juga seperti pertanyaan, apakah kita selalu berada di dalam bahasa atau kita bisa keluar dari bahasa gitu. Apakah kita berpikir dengan otak atau sebenarnya lebih baik kita berpikir dengan dengkul gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu seolah-olah tidak ada gunanya, mengada-ada, tapi menurutku kita penting gitu membuat pertanyaan-pertanyaan. Sekarang untuk aku gitu misalnya orang bertanya apa sih artinya puisi buat lu, Jal? Aku bilang puisi sepenuhnya tidak ada artinya gitu. Kita aja yang sibuk memberi arti. Apa kita memberi arti kepada puisi? Dia nggak ada artinya, dia satu-satunya produk penciptaan yang nggak laku di pasar. Karena itu dia punya peluang yang besar untuk kita main-main gitu. Jadi puisi untukku nggak ada artinya, karena itu bermain-mainlah sebanyaknya dengan puisi. Lalu orang akan beranggapan, lu dangkal banget menggunakan puisi sebagai bermain-main. Tunggu dulu, apa yang lu maksud dengan bermain-main gitu? Apakah di balik kata bermain-main nggak ada sesuatu yang penting? Kalau kita cari misalnya di internet, apa sih bermain itu? Ternyata di balik kata bermain, di situ ada produksi pengetahuan, ada transformasi pengetahuan, ada transformasi keahlian, membangun support system, membangun hubungan dengan kawan-kawan, membangun kesetaraan gitu. Bermain itu dalam arti itu dia sama pentingnya dengan sekolah gitu. Kalau sekolah menjadi terlalu formal, kurang bermain, mungkin itu juga yang membuat sekolah jadi tidak menarik. Karena menganggap bermain itu nggak ada gunanya gitu. Padahal kalau kita menggunakan bagaimana seseorang mendapat pengetahuan lewat bermain, ya kita mungkin masuk ke pengetahuan dengan cara yang bergembira gitu. Jadi ya untukku puisi ruang yang tersisa untuk kita sepenuhnya bisa bermain-main dan nggak usah takut salah, karena tidak ada otoritas yang akan menentukan lu salah jalan, nggak ada. Itu semua kesepakatan kita membangun support system seperti apa yang kita pilih gitu. Jadi kayak begitu sih. Kenapa memang kita mau jadi polisi untuk menjaga
puisi harus begini, puisi harus begini. Kenapa harus ada polisi puisi gitu? Begitu sih, Tata. Ya, Mas. Mas Muhammad berterima kasih atas komentarmu, Mas. Katanya ini gizi baik. Ya, benar. Menurutku ya bermain-main ya mengingatkan kita kalau manusia itu bukan homo sapiens saja, tapi juga homo ludens katanya. Makhluk yang bermain-main, dan seringkali kita lupa saking kerajingannya berpikir gitu untuk memaknai segala macam, segala tindak kita. Nah, Mas, pertanyaanku terakhir nih. Jadi di dalam imajinasinya Mas Afrizal saat ini, kira-kira seperti apa sih seni sastra di pasca pandemi ini dengan situasi yang sudah terjelaskan tadi itu? Aku ngebayangkan tidak hanya Mas sastra ya, tidak hanya sastra. Aku ngebayangkan seluruh kesenian ke depan itu dia punya pertanyaan baru gitu. Apakah orang teater selalu orientasinya bikin pertunjukan? Apakah orang seni rupa selalu orientasinya bikin pameran? Apakah para penyair atau para sastrawan orientasinya selalu bikin buku gitu? Mungkin ke depan tidak lagi menjadi begitu. Mungkin ke depan orang-orang teater mereka tidak hanya berpikir bahwa orang seniman teater harus bikin pertunjukan. Mungkin dia mulai berpikir hal yang lain-lain yang akan melengkapi kekurangan-kekurangannya gitu. Kenapa teater harus selalu bikin pertunjukan? Kenapa tidak bisa menggunakan pameran gitu sebagai pertunjukan gitu? Atau menggunakan cara-cara lain. Jadi menurutku ke depan itu masing-masing disiplin akan saling berbagi gitu. Atau masing-masing seniman akan melakukan klaim-klaim lain gitu ya. Yang batasnya sampai saling berkelindan satu sama lain. Kalau misalnya teman-teman teater mulai kita berkarya berdasarkan riset, dan setelah itu apakah kita bikin pertunjukan, apakah kita bikin buku, apakah kita bikin pameran sebagai output, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab kalau risetnya sudah mencapai sekian persen. Baru kita menentukan mediumnya apa yang cocok. Walaupun basis kita adalah teater. Aku kira juga seperti itu. Walaupun basis kita sastra, aku kira ke depan tidak melulu sastra itu harus bikin buku gitu. Bisa aja kan ke depan sastra itu bikin masakan kali. Baru aku mau bilang kayak gitu juga. Iya. Masak-masak gitu ya sebagai aktivitas sastra gitu. Iya, Mas, menarik. Silakan, Mas, masih ada lagi. Tidak terasa ini kita sudah 90 menit lebih. Ada hal terakhir yang ingin disampaikan, Mas, dari diskusi atau percakapan malam ini? Silakan, Mas. Kayaknya cukup ya, Tata. Oke. Saya kira percakapannya cukup, obrolan kita cukup. Saya nggak akan menyimpulkan apa-apa karena pasti masing-masing kita yang ada di ruang virtual ini telah menyerap sendiri-sendiri, memaknai sendiri-sendiri dari obrolan yang berlangsung selama 90 menit lebih ini. Saya sendiri merasa sangat berbahagia, sangat bergembira dengan obrolan yang kita langsungkan malam ini, Mas. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang lain. Saya juga berterima kasih sudah bergabung dalam percakapan yang dibikin oleh Sekolah Pemikiran Rakyat. Minggu depan kita akan ada diskusi lagi dengan yang lain. Silakan teman-teman bergabung. Dengan demikian saya akhiri diskusi malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tata. Kamu sudah membawa semuanya. acara ini dengan baik. Terima kasih, Gembrang. Terima kasih Sekolah Pemikiran Rakyat. Dan terima kasih banyak, Mas. Kami merasa sangat saya bergembira sekali, Mas Afrizal Mas. Malna berkenan untuk hadir. Ya, terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Yes, ketemu langsung ya, jangan virtual. Oke, Tata. Kabari, Mas, kalau di Sulawesi. Oke.
Oke deh semua. Oke.